Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saki dari kelas Manajemen Reguler 2A dengan NPM 0120077901. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perpajakan PPh pasal 21. Pengertian PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atas jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana yang dimaksud dalam PPh Undang-Undang Pajak Penghasilan. Peserta wajib pajak yang terbagi menjadi beberapa kategori menurut per 32/PJ/2015, yaitu A. Pegawai, B. Penerima uang, pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, termasuk ahli waris yang merupakan wajib pajak pasal 21. C. Bukan pegawai atau freelance dan pekerja lepas yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pembagian jasa. D. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap di perumahan yang sama. E. Mantan pegawai. F. Peserta yang kegiatannya memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Berikut ini adalah perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Perhitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak yang dilaporkan dalam SPT masa PPh pasal 21 selain masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. 2. Perhitungan nominal sebagaimana dasar pengisian form 721 A1 atau A72 A2 dan pemotongan PPh pasal 21 dan pemotongan PPh pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Dan perhitungan ini kembali dilakukan pada bulan di mana pegawai tetap berhenti atau pensiun. Bulan Desember bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun kalender bagi penerima pensiun yang menerima uang pesangon sampai akhir tahun kalender. Perhitungan masa atau bulanan selain masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Selanjutnya, perhitungan PPh pasal 21 atas perhitungan teratur bagi pegawai tetap. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan, dan pembayaran teratur lainnya termasuk uang lembur dan pembayaran sejenisnya. Untuk perusahaan yang masuk program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja JKK, premi jaminan kematian JK, dan premi jaminan pemeliharaan kesehatan JPK yang dibayarkan oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi guna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai. Selanjutnya, dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, dan tunjangan hari tua yang dibayarkan sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada BPJS Ketenagakerjaan. Apabila pajak serta pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka
Untuk perhitungan BPH pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor peralihan sebagai berikut. 1. Gaji untuk seminggu dikalikan dengan 4. Gaji untuk sehari dikalikan dengan 26. Selanjutnya dihitung penghasilan itu setahun, yaitu jumlah penghasilan itu sebulan dikalikan dengan 12. Berikut ini adalah contoh kasus. Gilang, seorang karyawan perusahaan otomotif di Indonesia. Gilang menerima pendapatan sebesar 13 juta per bulannya. Dalam 1 tahun, ia membayar iuran pensiun sebesar 2,3 juta. Biaya jabatan per tahun yang ditetapkan perusahaan Gilang sebesar 5 juta. Gilang telah menikah dan memiliki 2 anak. Istri Gilang tidak bekerja. Hitung pajak terhutang Gilang. Penghasilan bruto Gilang 1 bulan adalah sebesar 13 juta rupiah. Nah, kamu masih ingat kan penghasilan bruto ini harus diapakan? Ya, disetahunkan. Jadi artinya 13 juta dikali 12 itu menjadi 156 juta rupiah. Kemudian biaya-biaya yang tadi, yaitu biaya jabatan per tahun serta iuran pensiun per tahun, itu dijumlahkan totalnya. Ya, jadi biaya jabatan 5 juta ditambah dengan biaya pensiun 2.300.000, totalnya menjadi 7.300.000. Nah, 7.300.000 inilah yang akan mengurangi penghasilan bruto Gilang, sehingga nantinya akan didapat total 148.700.000. Ini merupakan penghasilan neto Gilang selama setahun. Oke, tadi kita sudah mengetahui bahwa PTKP Gilang itu adalah K2. Jadi artinya untuk wajib pajak diri sendiri, untuk diri Gilang sendiri yang mendapatkan PTKP sebesar 54 juta, kemudian ditambah insentif karena dia sudah menikah yaitu 4,5 juta, kemudian ditambah lagi dengan insentif sebesar 4,5 juta dikali 2, yaitu 2 orang tanggungan anaknya tadi. Ya, jadi totalnya adalah 9 juta, kemudian semua dijumlahkan sehingga menghasilkan angka 67.500.000 rupiah. Nah, ini kemudian mengurangi penghasilan neto Gilang, ya, sehingga nanti akan muncul yang namanya penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak inilah yang akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan 21 Gilang yang terutang. Totalnya adalah 81.200.000, ya. Total PKP Gilang adalah sebesar 81.200.000. Nah, seperti yang kita ingat, pajak PPh 21 ini perhitungannya progresif, artinya semakin besar penghasilannya, semakin besar pula persentase pajak yang akan dikenakan. Oke, kita lihat perhitungan PPh 21 terhutangnya sampai dengan 50 juta. Ya, artinya sampai dengan 50 juta rupiah itu dikalikan 5%. Ya, artinya pendapatan Gilang dalam hal ini akan saya highlight sebentar. Pendapatan Gilang sebesar 81.200.000 rupiah itu masih termasuk kategori 50 juta rupiah. Sehingga ketika dikalikan dengan 5% maka akan menghasilkan angka sebesar 2.500.000. Nah, berikutnya kita kalikan dengan lapis berikutnya, yaitu tarif berikutnya 15% sebesar 31.200.000 rupiah, sehingga menghasilkan angka 4.680.000 rupiah. Nah, mungkin kalian bertanya, itu 31 juta dari mana? Kok bisa muncul angka 31 juta? Oke, di sini jadi begini perhitungannya. Dari angka 81.200.000 seperti yang saya bilang tadi, sudah diambil sebesar 50 juta untuk tarif pertama 5%, kategorinya masih masuk range-nya. Ya, jadi 50 juta itu masih masuk kategori range dari 81.200.000. Jadi artinya kita kurangi dengan 50 juta, 81.200.000 dikurangi dengan 50 juta, sisanya itu masuk ke range yang kedua, yaitu sebesar 31.200.000 rupiah. 81 dikurangi dengan 50 juta. Jadi sisanya sebesar 31.200.000 rupiah. Nah, inilah yang kemudian dikalikan dengan 15% tarif berikutnya. Ya, sehingga menghasilkan angka 4.680.000 rupiah. Kemudian kita totalkan, maka akan didapat angka sebesar 7.180.000 rupiah. Nah, inilah PPh terhutang Gilang selama setahun yang harus dibayarkan oleh
Gilang.